Oleh sebab itu saya akan sampaikan melalui kajian tasawuf ini terkait dengan mengapa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Wa qad addaballah, sungguh Allah telah melatih atau mengajari etika Khalilahu Ibrahim alaihissalam kepada kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam fi ba'di mawatinihi, yaitu di sebagian daerah tempat tinggalnya Nabi Ibrahim al-azimati, yang mulia, yang agung, al-miqdaru, nilainya. Artinya bahwa Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang menjadi pilihan Allah, yang ditempatkan di tempat-tempat yang mulia. Posisi beliau mulia, tempat tinggal beliau juga mulia. Beliau berasal dari Palestina dan kemudian beliau hijrah ke Mekah. Dan semuanya itu adalah tempat-tempat yang mulia. Tempat-tempat yang mulia. Dan untuk itu Allah akan mengajarkan etika atau adab kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini telah menjadi nabi panutan juga di antara para nabi. Wa 'allamahu, dan kemudian Allah ingin juga mengajarkan kepada Nabi Ibrahim kaifa yatakhallaqu, bagaimana cara berakhlak bihadzal khalqil karimi, yaitu dengan akhlak yang mulia. Inda itlaihi alal asrori, ketika yaitu melihat Nabi Ibrahim alal asrori, atas rahasia-rahasia Allah. Jadi Allah ingin mengajarkan, ingin mendidik Nabi Ibrahim agar mempunyai etika, mempunyai akhlak yang mulia. Lebih-lebih ketika Nabi Ibrahim itu nanti akan diperlihatkan kepada hal-hal yang bersifat rahasia. Ruya telah diriwayatkan an Kisama bin Zuhair radhiyallahu anhu, dari Kisama. Ada yang baca Kusama juga ada. Ibnu Zuhair diriwayatkan oleh Kisama Ibnu Zuhair radhiyallahu anhu annahu qala, annahu, bahwasanya Kisama itu qala bercerita, balagoni, telah sampai kepadaku informasi, cerita itu, anna Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu haddasa nafsahu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang, sekali lagi saya katakan, orang yang hebat, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Di dalam doanya aja sudah kita bisa melihat beliau ketika berdoa untuk minta seorang anak soleh, beliau tidak menggunakan kalimat ya dengan kalimat harfun nida, tapi cukup Rabbi habli minas sholihin. Tidak menggunakan kalimat ya Rabbi, tidak, tapi cukup Rabbi habli minas sholihin. Ini satu indikasi pertanda bahwa Nabi Ibrahim sangatlah dekat, sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Ibrahim telah sampai kepada aku cerita tentang anak Ibrahim haddasa nafsahu. Beliau telah menceritakan tentang dirinya. Jadi Nabi Ibrahim menceritakan dirinya annahu arhamul khuluqi. Beliau adalah orang yang makhluk, dia menyebutkan dirinya adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyatakan seperti itu, diri saya adalah makhluk yang paling dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian melanjutkan cerita siapa Kisama bin Zuhair. Farafa'ahu Allah taala. Farafa'ahu, maka kemudian mengangkathu kepada Nabi Ibrahim siapa Allah taala, hatta asyrafa ala ahlil ardi. Jadi Nabi Ibrahim itu dari dikasihi oleh Allah, saking dekatnya dengan Allah, saking dicintai oleh Allah, beliau itu sering diangkat oleh Allah. Diangkat dalam pengertian dia itu dimi'rajkan. Jadi nabi yang diberi kesempatan mi'raj itu adalah dua. Nabi Muhammad SAW yang utama, kedua adalah
Nabi Ibrahim mi'raj. Mi'raj dalam pengertian di sini adalah Nabi Ibrahim itu sering diangkat ke langit, sering beliau ditamasyakan ke langit untuk melihat malakutis sama, kerajaan langit diperlihatkan oleh Allah. Dan ketika sudah ada di langit, beliau Nabi Ibrahim itu memandang, bisa memperhatikan dan melihat penduduk yang ada di bumi. Jadi hampir sering ya Nabi Ibrahim itu dimi'rajkan oleh Allah, hatta asyrafa, sehingga beliau memandang ala ahlil ardi, yaitu ke penduduk dunia. Fa'absara, dan kemudian Allah memperlihatkan a'malahum. Tidak hanya beliau itu memandang atau bisa melihat ke bawah ya, tapi oleh Allah juga diperlihatkan a'malahum wa ma yaf'aluna, amal-amal mereka ya, amalia mereka, wama, dan sesuatu yaf'aluna, dan yang apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada orang-orang yang ahli amal, yang ahli amal di dunia. Jadi diperlihatkan, disorot, di zoom istilahnya ya, di zoom. Jadi di zoom, itu buminya di zoom, sehingga Nabi Ibrahim itu bisa melihat ya pekerjaan orang-orang dan apa yang mereka lakukan. Beliau bisa memperhatikan, bisa melihat itu. Faqala ya Rabbi damirhum. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu berkata, ya Rabbi damirhum, ya Allah, ya Tuhan, damirhum, hancurkan mereka. Duh. Jadi ketika Nabi Ibrahim fa'absara a'malahum, ketika Allah memperlihatkan amal mereka, wa ma yaf'aluna, dan apa yang mereka lakukan, maka Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah penduduk bumi itu. Kenapa kok Nabi Ibrahim sampai meminta orang-orang yang dilihat oleh beliau itu ya, itu dimintakan kepada Allah agar dihancurkan? Faqala Allah Ta'ala, maka kemudian dijawab oleh Allah ketika beliau minta untuk dihancurkan setiap kelompok orang yang dilihat oleh beliau, maka kemudian Allah menjawab, ana arhamu bi'ibadi minka ya Ibrahim. Aku adalah arhamu, aku adalah zat yang maha belas kasih, bi'ibadi, akan hambaku, minka, daripada kamu hai Ibrahim. Aku ini adalah zat yang punya belas kasih ya. Kalau kamu enggak, daripada kamu kok bisa-bisanya minta untuk mereka hancurkan? Ya Ibrahim ihbit fala'allahum yatubuna. Kalau sudah seperti itu, maka Ibrahim dipanggil oleh ya Allah, ya Ibrahim ihbit, coba kamu turun, sudah kamu turun ya, fala'allahum yatubuna wa yarjuna. Ya fala'allahum, mbok menawa mereka, atau boleh jadi mereka itu yatubuna, akan bertaubat, wa yarjuna, dan mereka akan kembali berharap kepada Allah. Jadi janganlah seperti itu. Kalau gitu sudah kamu turun aja. Kamu kalau tak perlihatkan ada sekelompok orang melakukan kemaksiatan, ada sekelompok orang melakukan kemungkaran, kamu terlalu cepat kamu mintanya agar supaya dihancurkan. Sudah begini aja turun Ibrahim ya, boleh jadi orang-orang yang kamu mintakan untuk dihancurkan itu, mereka boleh jadi pada suatu ketika dia akan bertaubat dan mereka akan berhadap, yaitu terhadap rahmat. Wan Ali radhiyallahu anhu, dan ini tadi diriwayatkan oleh Kisama, dan sekarang dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, Nabi, lama Allah Ibrahima malakutas samawati wal ard. Lama aro, ketika memperlihatkan siapa Allah Ibrahima kepada Nabi Ibrahim, malakutas samawati wal ard. Ini di dalam riwayat yang berbeda. Ini artinya menguatkan bahwa betul-betul Nabi Ibrahim itu setiap atau acap kali melihat
orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan itu, beliau selalu meminta agar mereka untuk dihanguskan, untuk dihancurkan. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali yang bersumber dari Rasulullah SAW, hadisnya bunyi begini: ketika Allah memperlihatkan Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ard, yaitu kerajaan langit dan bumi. Artinya seperti tadi. Jadi Nabi Ibrahim ini ternyata adalah seorang hamba yang selain Rasulullah, beliau juga dimi'rajkan. Kenapa seringkali beliau itu diangkat ke langit untuk diperlihatkan kerajaan langit, dan sekaligus dari kerajaan langit itu beliau Nabi Ibrahim bisa melihat ke bawah, yaitu ke bumi. Nah, ketika seperti asyrafa ala rajulin, ya, bimaksiatin min ma'asillah. Ketika itu kalau sudah ada di langit Nabi Ibrahim, ya, maka ketika itu diperlihatkan oleh Allah asyrafa, maka tampak. Asyrafa muncul. Jadi lamma arallahu Ibrahim malakutas samawati wal ard asyrafa. Makanya beliau memandang, kalau beliau ada di atas langit, maka beliau terus memandang, melihat ala rajulin, atas seorang laki-laki, bimaksiatin, yang melakukan kemaksiatan, min ma'asillah, dari kemaksiatan kepada Allah. Fada Allahu alaihi, fada'a, maka berdoa Allah kepada Allah, alaihi, atas orang itu. Ya, doanya itu fada Allah alaihi fahalaka, maka mudah-mudahan ya Allah sampai hancurkan. Fada Allah alaihi fahalaka, fada, maka berdoa sapa Ibrahim Allah kepada Allah alaihi, atas orang itu, fahalaka, agar supaya, maka kemudian Allah menghancurkan. Wa kadzalika ala akhar wa akhar, seperti itulah kepada orang lain. Jadi tidak hanya satu orang yang melakukan maksiat, begitu orang ini hancur, orang ini lebur, musnah, maka beliau melihat orang lain berbuat maksiat, terus dimintakan seperti itu. Wa kadzalika akhar wa akhar. Akhirnya apa yang terjadi? Fahalaku, maka akhirnya ya komunitas manusia yang ada di bumi yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, itu akhirnya mereka hancur semua. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan ilahi kepada Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, innaka rajulun mustajab, innaka rajulun, sesungguhnya engkau itu adalah rajulun, seorang lelaki, mustajabud da'wati. Ibrahim, kamu itu adalah nabi, seorang lelaki yang saya beri keistimewaan. Keistimewaanmu itu, doamu itu selalu diistijabahi olehku. Ya. Fala tad'una ala ibadi. Karena doamu itu sangat istijabah, janganlah kamu mendoakan, ya, ala ibadi, kepada hambaku. Jangan kamu minta langsung untuk dihancurkan. Ketika kamu itu melihat, ya, ketika kamu melihat dari langit ini, melihat orang pelaku maksiat, ya, jangan kamu doakan. Karena selama ini kamu ini sudah banyak sekali kamu minta kepada saya agar supaya menghancurkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Kamu terus dan saya turuti. Ini kali kamu harus sadar Ibrahim, mereka itu adalah hambaku. Saya tidak tega mau menolak, karena kamu itu adalah kekasihku. Saya tidak tega untuk menolak doamu, karena kamu itu adalah kekasihku. Maka dari itu saya mohon kamu jangan minta itu, jangan doakan mereka, ya, karena mereka juga termasuk fa innahum minni, karena mereka itu bagian daripada hambaku. Karena apa? Karena boleh jadi fa innahum minni ala salasi khisalin. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, minni, menurutku, ala salasi khisalin. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Jangan kemudian setiap kamu melihat orang maksiat, orang yang melakukan kemungkaran, orang yang melakukan perbuatan dosa, langsung kamu mintakan untuk dihancurkan. Jangan seperti itu. Kenapa? Mereka itu menurut aku, katanya Allah di dalam kitab Hikam ini, perlu dipertimbangkan, ya, perlu dipertimbangkan. Dan menurut saya
mereka itu perlu dipertimbangkan. Jangan asal dihancurkan. Ya, seperti kelompok-kelompok sekarang itu, kelompok-kelompok Islam ya yang mengatakan dirinya yang benar, menjaga kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mereka dihabisi ya. Ada tempat-tempat yang menurut mereka itu tempat maksiat langsung diobrak-abrik. Dan orangnya itu dipukuli, bahkan sebagian ada yang terbunuh. Terjadilah crash di antara mereka karena gara-gara yang satu merasa benar ya ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan harus di bumi hanguskan. Itu kan ada seperti itu. Ingat itu. Jangan seperti itu. Itu kalau didialogkan dalam masa kini. Jangan seperti itulah. Ya, Ibrahim, sudah saya penuhi permintaan kamu dan sudah seringkali orang-orang yang pelaku maksiat itu saya hancurkan karena doamu. Tapi kali ini coba pertimbangkan. Boleh jadi mereka itu ala salah sihi solid. Ada 3 pondasi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah imma ayatu bal abdu minhum ya fa'atubu alaih. Boleh jadi ayatuba akan bertaubat. Siapa al abdu hamba minhum di antara pelaku maksiat itu. Fa'atubu alaih, maka kemudian aku terima tobatnya. Nanti dulu, boleh jadi hari ini mereka masih ada di dalam kesesatan, masih ada di ruang-ruang gelap, masih di jalan yang tersesat. Boleh jadi sekarang masih ada di gubangan kemaksiatan dan kemungkaran sekarang. Tapi siapa tahu ya setelah ini atau bahkan nanti atau besok mereka akan berubah total untuk menyadari dirinya dan kemudian bertobat kepada aku dan aku terima tobat. Itu perlu menjadi pertimbangan ya, perlu menjadi pertimbangan. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan Ibrahim, wa imma an akhruja minhu nismatan tusabbihul. Boleh jadi akan aku keluarkan ya, akan aku keluarkan minhu dari abd ya, nismatan melalui celah-celah. Kalau bahasanya nisma itu angin sepoi-sepoi. Ya boleh jadi hal yang terkecil. Ya, dia ketika ada melihat satu misal binatang kecil yang menjadikan dia sadar. Ya, boleh jadi itu. Boleh jadi itu. Ada nisma, ada angin sepoi-sepoi tusabbihuli yang menjadikan dia itu bertasbih kepada. Yang satu itu boleh jadi menyadari kemudian tobat, yang satu ini kadang-kadang itu diberikan petunjuk oleh Allah melatih hal-hal yang kecil. Ya, boleh jadi itu melihat kertas, melihat ada binatang yang bertengger di atas meja, ya, maka itu kadang-kadang bisa menjadikan pintu untuk menyadari dirinya dan kemudian dia ingin bertasbih dan beristighfar kepada Allah SWT. Itu boleh jadi seperti itu. Atau boleh jadi bahwa kelak di antara orang-orang ini, sekalipun ini hari mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, siapa tahu nanti kelak akan lahir generasi-generasi dari mereka juga orang-orang yang sadar, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Kamu kan juga tidak tahu hal itu. Boleh jadi itu, ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan logis Allah yang diberikan atau disampaikan kepada Ibrahim. Yang ketiga, bahwa wa imma ayyub'atsa ilai. Boleh jadi bahwa orang itu akan tergerak ilaya kepadaku. Boleh jadi dia bangkit, ada rasa sesuatu yang kemudian tiba, ya, terbangkit untuk datang kepadaku. Yes, untuk datang kepadaku. Fa in syi'tu afautu anhu wa in syi'tu aqabtu. Ya, kalau saya mengendaki orang itu datang kepadaku, boleh jadi orang itu akan saya maafkan dan boleh jadi orang itu nanti akan saya berikan siksa. Jadi ini ya, Allah memberikan pertimbangan kepada Nabi Ibrahim ketika dia melihat sebuah kemungkaran, melihat kemaksiatan. Tentu ini juga harus menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu wakilah didahulukan bahwa Allah Subhanahu wa taala
kemudian ingin mencoba memerintahkan Nabi Ibrahim itu amarullah lahu bidabhi waladi bihadil asbab. Inilah yang kemudian menjadikan sebab Allah atas doa-doa permintaan Nabi Ibrahim yang tidak pernah ditolak oleh Allah untuk menghancurkan dan untuk membumi hanguskan orang-orang pelaku maksiat itu. Maka suatu saat Nabi Ibrahim itu kemudian sebagai imbas itu, maka Allah perintahkan untuk menyembelih putranya. Hadzal makna alladzi dzahara minhu min ghaladatihi alal asa. Hadzal makna, ini artinya alladzi dzahara minhu, yang tampak, yang muncul, minhu dari Nabi Ibrahim, min ghaladatihi, min ghaladatihi, karena beratnya atau karena kerasnya Nabi Ibrahim, alal aso, kepada pelaku maksiat, alal asoti, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, wa qillati rahmatihi, dan karena sedikitnya kasih sayangnya Nabi Ibrahim lahum, kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, waqad dzakara, dan sungguh telah waqad dzukira, dan sungguh telah dijelaskan fi ba'dit tafasiri, pada sebagian tafsir, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam kana ya'ruju. Ini karena ada siapa Nabi Ibrahim itu ya'ruju, yaitu naik bihi dengan Nabi Ibrahim kullalailatin, setiap malam, ilas samai, ke langit. Jadi Nabi Ibrahim itu istimewa betul. Ya, ternyata beliau bukan sewaktu-waktu, setiap malam beliau itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa kau ta'ala, wa dan adapun dia, qauluhu wa adapun qaulu ta'ala, dawuhnya Allah taala. Wa adapun Nabi Ibrahim, qaulu ta'ala, adapun dawuhnya ta'ala, wa kadzalika, dan seperti itulah nuri, kami perlihatkan Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, malakutas samawati wal ardi, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Faraja, maka kemudian naik dengan Nabi Ibrahim data lailatin, pada suatu malam, fattola'ah, kemudian melihat, ala mudnibin, kepada orang yang melakukan dosa, ala fahishatin, melakukan dosa yang jahat. Faqala, kemudian berdoa Nabi Ibrahim, Allahumma ya Allah, ahlikhu, hancurkanlah hu, kepada orang yang melakukan dosa jahat itu. Kenapa? Ya'kulu rizqaka wa yamshi ala ardika, ya'kulu, orang itu, orang pelaku dosa itu makan rizqaka, akan rizkimu, wa yamshi, dan berjalan, ala ardika, di atas bumimu, wa yukhalifu, dan menentang, amroka, kepada perintahmu. Ini orang, ya Allah, hancurkan. Ya, karena Nabi Ibrahim itu ternyata hamba Allah, seorang nabi yang juga dimi'rajkan setiap malam. Ketika beliau melihat pada pelaku dosa, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ahlikhu. Alasannya ini, orang ini ya Allah, ya, dia kan makan pakai rezekimu, orang ini juga berjalan di atas bumimu. Kok aneh dia itu bisa menentang kepada perintahmu? Semestinya kan dia harus berterima kasih, harus beribadah, harus sujud, ya, sudah dikasih hidup, ya. Kemudian juga mereka dibebaskan untuk berjalan kemana-mana, untuk menempati bumi ini. Anehnya mereka itu kok senengannya menentang atau bertolak belakang terhadap perintahmu, menolak kepada perintahmu. Maka itu fa'ahlikhu, maka itu hancurkanlah. Bukan fa'ahlakahu, maka kemudian Allah menghancurkan hu, kepada rojul, fa'ahlakahu, maka kemudian menghancurkan hu, kepada rojul, siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Fattala ala akhir,
Fatola kemudian melihat Nabi Ibrahim ala akhoro kepada yang lain juga. Faqala Allahumma ahlikku. Begitu juga ketika melihat yang lain bermaksiat juga didoakan seperti itu. Ya Allah, hancurkanlah. Maka kemudian kemudian fanu dia, maka dipanggil Nabi Ibrahim, kafa an ibadi, cukuplah an ibadi. Ya, kamu minta agar supaya hambaku dihancurkan itu cukup kamu Ibrahim, cukup. Ruwaida, pelan-pelan. Jangan kamu kemudian keburu-buru. Begitu melihat orang melakukan maksiat langsung kamu minta hancurkan. Pelan-pelan, satu persatu, jangan semuanya diminta seperti itu. Fa inni toliman ra'aitahum asina. Fa ini maka sesungguhnya aku, ya. Dari ruwaida katanya, pelan-pelan. Fa ini sesungguhnya aku. Tolama ra'aituhum, ketika melihat mereka asina. Ya, ketika kamu melihat mereka asina kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, sudah berhenti dulu Nabi Ibrahim. Ibrahim berhenti untuk minta seperti itu, pelan-pelan. Sebab fa inni tolima, ya, karena selama kamu itu melihat mereka orang-orang maksiat, kamu selalu seperti itu. Balamah habato, ketika turun aro mimpi Ibrahim fil manami, di dalam tidurnya, ma dzakarallahu taala, sebagaimana dzakara telah menjelaskan siapa Allah taala, haitsu yaqulu, ketika dawuh Allah di dalam Al-Qur'an, inni aro fil manami anni adbahuka fanzur madza taro. Hei anakku, yaqulu berkata, haitsu yaqulu, dan ketika berkata Nabi Ibrahim, tapi ini yang Daud itu Allah. Ini aro fil manam, aku melihat, yaitu di dalam tidurku, anni adbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Anakku, aku ini gimana ini? Aku mimpi agar menyembelih kamu. Bagaimana ini? Fangdur madza taro, maka dijawab oleh Allah, fangdur madza taro. Anni adbahuka fangdur madza taro. Oh bukan. Anni sesungguhnya aku, adbahuka diperintah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro. Coba perhatikan, madza taro, gimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu? Falamma tasyammaro, maka ketika sudah siap, lidzalika akan melakukan penyembelihan, wa akhadha, dan mengambil as-sikina, wa akhadha, dan mengambil Ibrahim as-sikina, yaitu pisau biyadihi, dengan tangan Ibrahim. Wala, sambil berkata, Allahumma hada waladaya, ya Allah, hada, adapun ini, itu adalah waladaya, anakku, wa samratu fuadi, dan ini adalah buah daripada hatiku, wa ahabbun nas, orang yang paling aku cintai, wa ahabbun nas ilayah, orang yang paling, manusia yang paling aku cintai. Fasami'a, maka kemudian mendengar, ya, Ibrahim qailan, pada sebuah dawuh, yaqulu, yang berkata, amma tadkur, tidakkah kamu ingat, al-lailata, pada suatu malam, tidakkah kamu ingat wahai Ibrahim, al-lailata, pada suatu malam, allati sa'alta, yang kamu meminta, fiha, pada malam itu, minta apa? Ihlaka abdi, untuk menghancurkan hambaku. Coba Ibrahim, ya, kamu sekarang saya perintah untuk menyembelih itu, sekalipun kamu mengatakan bahwa anakmu adalah buah hatimu, manusia yang kamu cintai. Tidaklah kamu ingat satu malam dulu kamu itu selalu, tiap malam itu kamu minta, ketika melihat orang melakukan kemaksiatan, kamu minta agar supaya dihancurkan. Ini kali saya juga ingin kamu, ya, saya perintahkan untuk menyembelih kepada anakmu, yang mana anakmu itu adalah orang yang kamu cintai. Coba sekarang kamu lakukan itu. Jadi itu permintaan Allah seperti itu.
Coba ingat, kamu kan dulu seperti itu juga kepada hamba-hambaku. Sekalipun mereka melakukan kemaksiatan, itu arhamur rahimin, zat yang paling belas kasih sayang dibandingkan kamu. Sekarang kamu, sekalipun orang-orang itu maksiat, saya masih kasihan. Saya berikan kesempatan, waktu, peluang untuk menyadari dirinya atau untuk bertobat. Kamu kan enggak, begitu melihat maksiat langsung hancurkan. Ketika melihat kemungkaran, kamu langsung meminta agar mereka dihapus, agar mereka dihancurkan. Kan seperti itu. Ini kali anakmu yang kamu cintai, aku mohon kepadamu untuk dilakukan bentuk pengabdianmu kepadaku. Saya perintahkan kamu untuk menyembelih. Auma ta'lam, atau kamu nggak ngerti anna rahimun bi ibadi. Aku ini adalah Tuhan, zat yang maha belas kasih bi ibadi kepada hambaku. Jadi ini yang kemudian menjadikan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih itu, salah satunya adalah gara-gara Nabi Ibrahim tidak banyak kasih sayangnya ketika melihat orang-orang yang melakukan kemungkaran. Padahal itu katanya Allah, itu adalah hambaku juga. Pertimbangkan itu, sebagaimana saya jelaskan tadi, ada 3 pertimbangan yang Allah berikan untuk direnungkan kepada Ibrahim. Kama anta, kama anta, sebagaimana kamu, syakikun biwaladika, kamu sangat sayang, belas kasih biwaladika terhadap anakmu. Ya sama dengan itu, hamba-hamba yang kamu dulu minta untuk dihancurkan itu hambaku dan aku mencintai mereka. Cuma mereka saja belum waktunya ya untuk menyadari terhadap dirinya, yang kemudian membuat dia sadar dan bertaubat. Cuma butuh waktu. Jangan seperti itu. Maka saya coba juga pada kamu sekarang. Coba kamu, anakmu yang kamu cintai, anakmu yang kamu sayangi sekarang, coba kamu saya perintahkan untuk disembelih. Karena ini juga bagian daripada seperti kamu meminta kepada aku dan kemudian aku penuhi. Coba ini tolong. Kama anta syakikun biwaladika, seperti kamu syakikun, sangat sayang biwaladika kepada anakmu. Fa idza sa'altani ihlaga abdi, ketika kamu dulu meminta aku untuk menghancurkan hamba-hambaku, kini as'aluka, aku minta kepadamu Ibrahim, dzabha waladika, yaitu untuk menyembelih anakmu, wahidan biwahidin, yaitu satu persatu, wahidan ba'da wahid, satu persatu nanti ya. As'aluka dzabha waladika wahidan biwahidin, satu-satunya ini anak, satu-satunya kamu yang kamu cintai, aku tolong juga minta untuk disembelih. Masya Allah. Jadi intinya bahwa ulama tasawuf dalam hal ini, pensyarah kitab Ibnul Abbad ya, pensyarah kitab Hikam ini, bahwa salah satu sebab menurut tinjauan tasawuf Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat itu, salah satunya adalah Nabi Ibrahim dulu ketika melihat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, minta untuk cepat dihancurkan. Padahal menurut Allah mereka itu adalah termasuk hamba-hamba yang masih sifat rahmannya Allah itu diberikan selama di dunia kepada mereka pelaku-pelaku maksiat. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir, Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada semuanya, baik itu orang sholat, tidak sholat, orang Islam, tidak Islam, itu semua akan diberikan. Tapi kalau Rahim nanti khusus akan diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang soleh yang akan diberikan di akhirat. Jadi semua ada peluang. Tidak bisa kita menjustifikasi kejelekan orang, ya kita justifikasi, kita tutup seakan-akan mereka tidak ada tempat untuk kembali mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan inilah salah satu sebab Nabi Ibrahim kemudian diuji dengan ujian yang sangat dahsyat itu, berupa perintah untuk menyembelih putranya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ya tidak juga memperkenankan untuk menyembah, untuk mengabdi, untuk mentaati kepada Allah dengan cara mengorbankan manusia.
Di dalam ayat yang lain disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini membuktikan bahwa Allah itu sesungguhnya Allah itu dalam konteks untuk memerintahkan menyembelih Ismail itu hanya konteks ingin mengetahui sejarah sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah sampai hal yang paling dicintai yaitu anaknya. Apakah dia masih mau melakukan atau dia menolak, lebih mencintai atau menolak untuk tidak menyembelih anaknya. Tapi ternyata Ibrahim adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang sabar, dan yaitu Nabi Ismail dipilih oleh Allah sebagai orang yang halim, seorang pemuda yang halim. Clear seperti ini. Ini diantara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.